Baik. Okay, today topic is possessive pronoun. What the meaning of possessive pronoun, teman-teman? Jadi hari ini kita akan membahas tentang materinya possessive pronoun. Yang pertama harus teman-teman perhatikan dulu adalah tentang makna dari judul tersebut. Pertama ada dua kata ya, possessive and pronoun. Possessive itu adalah kepemilikan, pronoun adalah kata ganti orang. Jadi possessive pronoun adalah kata ganti orang yang menunjukkan kepemilikan. Ya, apa itu possessive pronoun? Oke. Pronoun adalah kata ganti seperti Bapak sampaikan tadi di awal. Possessive adalah kepemilikan. Jadi possessive pronoun adalah possessive kata ganti yang menunjukkan sebuah ownership atau kepemilikan. Jadi kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Possessive pronoun ini dapat juga digunakan sebagai pengganti noun phrase dan biasanya diletakkan di akhir kalimat ya. Biasanya diletakkan di akhir kalimat. Oke. Teman-teman sambil dicatat ya. Teman-teman boleh sambil dicatat. Pronoun adalah. Bentar, Pak. Kita udah, Pak. Saja. Bentar, Pak, bentar. Pak, kalau yang udah nulis. Ya, sudah tulis, dipahami dulu. Nanti Bapak ganti. Jadi Bapak ulangin ya. Jadi teman-teman harus paham dulu artinya possessive pronoun itu apa. Jadi hari ini kita membahas tentang possessive pronoun yang artinya adalah kata ganti yang menunjukkan sebuah kepemilikan. Kata ganti yang menunjukkan sebuah kepemilikan, kepemilikan. Ini adalah materi dalam bahasa Inggris, materi selanjutnya. Kalau materi kemarin kita membahas tentang had dan has. Sekarang kita bahas tentang possessive pronoun. Ini sangat penting ketika dalam sebuah percakapan atau membuat sebuah kalimat ketika ingin menyatakan sesuatu itu milik kita. Jadi kita harus tahu bagaimana cara menggunakan, kalau mau bilang itu kepemilikan menggunakan kalimat pemilik, memiliki, atau ini punya saya gitu. Bahasa Indonesianya ya. Jadi kita harus tahu bagaimana cara merubahnya atau membuat kalimat di dalam bahasa Inggris. Kepemilikan, possessive pronoun. Oke, lanjut. Nih, pertama, possessive pronoun juga digunakan untuk menghindari pengulangan kata atau informasi pada sebuah kalimat yang sebenarnya informasi atau makna pada kalimat itu sudah sangat jelas atau gamblang. Gamblang itu bahasanya adalah sangat jelas ya. Agar pendengar atau pembaca tidak merasa kebingungan dengan adanya pengulangan informasi yang sama pada kalimat yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Jadi fungsinya possessive pronoun itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Ingat ya, ingat-ingat kata-kata Bapak. Jadi possessive pronoun itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Jadi cukup kata itu aja itu sudah mewakili kalimat sebelumnya. Jadi nggak usah diulang-ulang kata-kata itu sebut mubazir. Lanjut, perhatikan dua contoh berikut. Ada dua contoh teman-teman, perhatikan di slide-nya. This book is my books, not your books. Buku ini adalah buku saya, bukan buku kamu. Itu kalimat yang pertama. Yang kedua, this book is mine, not yours. Buku ini adalah milikku, bukan milikmu. Yang pertama, this book is my book. Diulang lagi, this book is my book. My book lagi, my book terulang lagi, not your books. Artinya sama ya, cuman katanya beda. Kira-kira teman-teman di sini mana yang paling di antara dua kata ini,
Mana yang lebih bagus digunakan? Yang kedua. Yang mana? Satu. Yang di bawah. Yang di bawah. Oke, yang di bawah ya, lebih simpel. Lebih simpel yang bawah. Kenapa? Kalau yang satunya kenapa kalau satu? Kalau satu kebanyakan Ya. buku, kebanyakan buku. Oke, benar. Terulang-ulang maksudnya. Iya, terulang-ulang. Oke, sip. Jadi yang kedua ya, nah di sini perlu diperhatikan yang kalimat kedua. This book is mine. Kalimat mine di sini ini adalah kalimat possessive pronoun. Kata ganti yang menunjukkan pemilikan. Kata ganti orang menunjukkan kepemilikan. This book is mine. Buku ini adalah milikku. Mine itu milikku. Not yours. Bukan milikmu. Bukan milikmu apa maksudnya? Maksudnya bukunya bukan milikmu. Jadi nggak perlu ada pengulangan kata, nggak ada pengulangan kata books lagi di situ. Cukup menggunakan kata possessive pronoun di sini. Ini ya, Bapak lihat di kursor Bapak ya, mine. Di sini artinya milikku, not yours. Ada S-nya, milikmu. Jadi dengan menggunakan kata possessive pronoun, teman-teman menghindari dari pengulangan kata. Dan lebih simpel kalimatnya, lebih enak didengar ya. This book is my book, not your book. Terlalu panjang dan terlalu pengulangan terus. This book is mine, not yours. Simple. Ya, silakan Bu saya sudah selesai dicatat. Terus. Baik, kita lanjut. Oke, macam-macam possessive pronoun. Ketika lihat teman-teman, ketika subjeknya I diubah menjadi possessive pronoun-nya jadi mine ya. Saya itu mine, milikku. You ketika possessive pronoun-nya yours. Kepemilikan kamu. He sama seperti yang lain ya, his. She jadi hers, tambahan S. It jadi its. Jadi kalau mau bilang its book, itu adalah buku. Oke, we, ours. You, yours. They, mereka, theirs. Ketika subjeknya ini, I, saya, you, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, itu, we, kita, atau kami ya, you, kamu, atau kalian, they, mereka. Di sampingnya teman-teman ini berubah ketika mau menggunakan kalimat kepemilikan. Silakan sambil dicatat. Kemudian oke, ada contoh di sini. Oke, ini oke, contohnya, lihat. Oke, this is my cat, not your cat. Sama ya. I didn't have my book, so Jenny lend me her book. Oke, yang kedua. I didn't have my book, so Jenny lend me hers. Your car is a lot faster than my car. This is my cat, not your cat. Kalau kepemilikannya tinggal dibagi aja. This cat is mine, not yours. Kucing ini adalah milikku, bukan milikmu. Lebih simpel ya, nggak pengulangan-ulangan. Kemudian, I didn't have my book, so Jenny lend me her book. I didn't have my book, so Jenny lend me hers. Jadi penggunaan possessive pronoun ketika menggunakan kepemilikan dia perempuan, dia ditambahkan S ya, hers. Oke. Jadi ini untuk mengulangi kalimat pengulangan. Oke, sekarang fungsinya teman-teman. Silakan sambil dicatat ketika Bapak menjelaskan. Fungsi dari possessive pronoun itu adalah
Yang pertama, sesuai namanya, pronoun jenis ini digunakan untuk menunjukkan dan menjelaskan sebuah kepemilikan. Yang kedua, possessive pronoun ini ada tidak berisikan apostrofis atau yang ada titik titik petik ya, petik dan kemudian possessive pronoun slightly written or spoken sentence form. Possessive pronoun memberikan kejelasan informasi yang ada baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian, oke teman-teman boleh di-mute suaranya. Kemudian possessive pronoun juga sering digabungkan dengan corresponding subject. Ini fungsi dari possessive pronoun. Oke, selanjutnya. Oh, sudah habis. Baik. Kurang lebih itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pada pagi hari ini, yaitu tentang possessive pronoun. Silakan